Terima kasih atas kehadiran para peserta pada narasumber kita kali ini juga di Ngopi BPTM ke-7, yaitu Pak Yayat, salah satu peneliti dari Keltian Pirometalurgi BPTM. Pada kesempatan kali ini kami ingin share knowledge ya. Kebetulan hari ini giliran dari grup riset pirometalurgi. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin menyampaikan tata tertib dari Ngopi BPTM kali ini. Maaf. Jadi maaf, mungkin sedikit ada error di baik, maaf. Jadi mungkin saya bisa memaparkan sedikit jadwal ya, urutan dari acara kali ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti ada pengenalan dari kelompok penelitian pirometalurgi yang mungkin bisa disampaikan oleh narasumber kami Pak Yayat. Kemudian presentasi dilanjutkan dengan presentasi beliau, mungkin sekitar sampai pukul 13.45 ya Pak. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab hingga pukul 14. Sebelum masuki acara inti, mungkin saya ingin menyampaikan sedikit dari CV narasumber kita kali ini. Yang pertama adalah beliau mempunyai nama lengkap Yayat Iman Supriyatna, STMT. Beliau lahir di Cirebon tanggal 27 April 1985. Untuk riwayat pendidikan beliau, kebetulan untuk sarjana beliau mengenyam pendidikan di Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Kimia, Rekayasa Proses. Kemudian dilanjutkan untuk S2-nya di ITB, jurusan Metalurgi, lebih tepatnya Rekayasa Mineral dan Metalurgi. Dan saat ini beliau sedang mengenyam pendidikan di UGM untuk S3-nya di bidang ilmu teknik kimia. Kemudian untuk riwayat penelitian beliau sangat banyak ya. Hingga tahun 2021 yang terakhir topiknya masih di sintesis nano TiO2 dari ilmenit lokal. Kemudian untuk publikasi ya, baik di jurnal nasional maupun internasional ataupun proceeding juga sangat banyak ya. Adapun juga sebagai pamakalah, seminar, baik oral. Kemudian untuk terakhir untuk perolehan HKI, kebetulan beliau juga cukup banyak ya untuk yang tersertifikasi maupun masih terdaftar. Mungkin cukup sekian kurikulum kita singkat dari narasumber kita kali ini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh narasumber kita memaparkan presentasi sekaligus sedikit memperkenalkan tentang profil grup riset dari pirometalurgi. Monggo Pak Yayat, silakan. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih Pak David. Saya bertanya, suara saya cukup jelas, Pak David? Cukup, Pak. Silakan. Jelas, Pak. Ya, terima kasih, Bu Lisa. Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, kebetulan
Ngopi BPTM yang ke-7 ya. Ngopi BPTM yang ke-7, ajang sharing pengalaman penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti BPTM, dan pada kesempatan Kamis siang ini saya dari Keltian Pirometalurgi kebagian jadwal untuk sharing pengalaman penelitian atau penelitian yang telah kami lakukan di Keltian Pirometalurgi. Saya izin share untuk bahan. Slideshow. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pada kesempatan siang hari ini, saya akan coba menyampaikan riset yang pernah kami lakukan di Keltian Pirometalurgi, dan pada siang ini saya coba akan mengangkat tema potensi sumber daya lokal sebagai bahan baku untuk produksi titanium dioksida. Jadi kami Balai Penelitian Teknologi Mineral ada di Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Teknik Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau OR-nya ORIPT. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak David bahwa saya ada di kelompok penelitian atau disingkat Keltian Pirometalurgi. Kelompok Keltian Pirometalurgi ini di kami terdiri dari 5 orang peneliti, yaitu dengan Ketua Keltian Bapak Fajar Nurjaman, dengan kepakaran metalurgi proses, kemudian ada saya sendiri, Yatiman Supriyatna, dengan kepakaran metalurgi proses dan teknik kimia, lalu ada Bapak Soeharto dengan kepakaran teknik proses kimia, kemudian ada Ibu Ulin Herlina dengan kepakaran teknik produksi mesin, metalurgi proses dan metalurgi fisik, dan yang kelima ada Bapak Fatan Bahfi dengan kepakaran metalurgi fisik dan metalurgi proses. Penelitian-penelitian yang telah kami lakukan dan sampai dengan saat ini kami lakukan diantaranya yaitu peleburan nikel laterit menggunakan hot blast cupola furnace, di mana kapasitasnya ini sekitar 1-2 ton ya per batch. Ini beberapa dokumentasi penelitiannya, di mana pembuatan ferronikel dari biji nikel laterit Indonesia. Kemudian ada pengolahan biji nikel laterit menggunakan rotary kiln dengan target yaitu meningkatkan kadar Ni yang awalnya sekitar 1-2% menjadi 3,5-4%, di mana hasil yang kami peroleh kurang lebih sekitar 3,71% nikel dengan menggunakan teknologi selective reduction menggunakan rotary kiln seperti yang ada di gambar. Lalu penelitian lainnya ada peluburan biji mangan menggunakan submerged arc furnace, baik 1 pasa maupun 3 pasa yang kami miliki. Sumber-sumber mineral mangan yang kita atau kami olah diantaranya dari Lampung sendiri, dari Nusa Tenggara, dan dari Jawa Timur ya, yang sudah kami lakukan penelitian, dan hasilnya cukup memuaskan, di mana kadar mangan minimal 70 atau 75% sudah bisa tercapai dengan alat yang kami rancang bangun sendiri dan proses metode yang coba kami terapkan. Lalu ada pembuatan nano TiO2 dari biji dan pasir besi. Ini kami inisiasi sejak tahun 2016 ya, 2015 akhir sampai dengan sekarang masih berlanjut. Lalu kegiatan lainnya ada pembuatan logam magnesium berpori sebagai material biodegradable bond scaffold, di mana menggunakan penelitiannya menggunakan TI wire dan pure MG, sehingga didapatkan
produk poros MG yang digunakan untuk bond scaffold ini. Lalu selain penelitian di tadi yang sudah saya sampaikan, yang kami juga memiliki peralatan-peralatan yang mendukung keltian kami, yaitu ada tungku induksi yang dengan kapasitas 2 kali 500 kg per heat yang biasa kami gunakan untuk foundry proses, yaitu di proses steel dan iron melting. Dan kami juga punya tungku induksi yang kapasitas sekitar 100 kg per heat. Lalu fasilitas lain yang kami miliki adalah muffle furnace yang dengan dimensi sekitar 1 meter kali 40 cm kali 60 cm yang bisa sampai sekitar 1050 derajat Celcius. Selain itu kami juga punya furnace yang mencapai suhu sekitar 1500 dengan ukuran yang cukup besar juga, yang biasa kadang kami gunakan untuk proses heat treatment atau proses reduction jika kapasitasnya berskala cukup besar, bukan skala lab lagi. Kemudian kami juga selain punya electric arc furnace 3 fasa, punya electric arc furnace 1 fasa juga dengan kapasitas yang berbeda, yaitu ada yang sekitar 1-5 kg dan ada yang sekitar 10-30 kg. Saya lanjut aja ke tema yang akan saya sampaikan, yaitu tentang TiO2 atau titanium dioxide. Titanium dioksida seperti biasa kita kenal atau mungkin ada yang belum tahu, biasa disebut juga dengan titanium 4 oksida atau juga titania dengan rumus kimia yaitu TiO2. Bentuknya serbuk berwarna putih, halus, di mana logam berharga yang ada di titanium dioksida tersebut yaitu titanium dengan nomor atom 22, density-nya sekitar 4,5 dan melting point yang cukup tinggi yaitu 1660 derajat Celcius dan boiling point-nya 3887 derajat Celcius. Titanium ini ditemukan atau titanium dioksida ditemukan di alam itu umumnya dalam bentuk ilmenit dengan kadar sekitar 40-80% TiO2 untuk yang medium atau high grade ilmenite ore, dan dapat juga dalam bentuk deposit mineral pasir seperti rutil, anatase, bauxite, mineral titanium lainnya termasuk brookite, perovskite, span, dan geikelite. Lalu produsen sumber mineral untuk produksi TiO2 di dunia sampai data tahun 2020 masih didominasi oleh Cina atau Tiongkok, di mana data miningnya menunjukkan bahwa produksi untuk ilmenitnya yaitu sekitar 2.300.000 ton per tahun. Kemudian ada negara Afrika Selatan, di mana dia juga menambang menghasilkan selain ilmenit juga rutil sekitar 100.000 ton per tahun. Kemudian ada Australia 800.000 ton per tahun dan ilmenit 200.000 ton rutil. Kemudian ada Kanada, Mozambik, Ukraina, Norwegia, Senegal, dan lain-lainnya. Nah, Indonesia termasuk ke dalam other countries yang menghasilkan sekitar 720.000 ton ilmenit per tahun, bergabung dengan negara lain. Lalu siapa pengkonsumsi terbesar titanium dioxide ini sampai data semester ketiga 2021, yaitu daratan Cina, Tiongkok ini pengkonsumsi terbesarnya, kemudian ada Eropa Barat, lalu negara-negara Asia, Amerika Serikat, Asia Timur, Asia Timur, kemudian negara-negara lainnya. Sedangkan dari segi marketnya sendiri, TiO2 ini data menunjukkan dari tahun 2016 sampai 2021 ini
trennya adalah selalu meningkat, walaupun kalau di detail per bulan atau per tahunnya ada fluktuasi, cuma secara average range tiap tahun dari tahun 2016 sampai 2021 marketnya itu sangat tinggi ya. Dan data yang saya peroleh ini berdasarkan Global Titanium Dioxide Market. Lalu apa sih penggunaan atau kegunaan titanium dioxide ini? Sangat banyak, diantaranya yaitu untuk pigmen, yaitu dalam utamanya hampir sekitar 60-70% penggunaan titanium dioxide adalah untuk pigmen, seperti untuk tinta cat, kemudian kertas, lalu untuk industri coating, lalu untuk tinta printer, plastik, dan lain halnya, seperti misalnya di bidang energi juga sebagai bahan dalam pembuatan sel surya. Lalu produsen-produsen penghasil TiO2 yang besar di dunia, diantaranya yaitu ada Chemours, Cristal, Venator, Lemon Billions, Kronos, Tronox, di mana ini kebanyakan berada di Eropa, Amerika, dan Cina. Dan gabungan lainnya yaitu dari negara-negara lain, sekitar kurang lebih 38%. Lalu tentang bicara sumber daya lokal, bagaimana dengan kelimpahan sumber titanium dioxide di Indonesia? Kelimpahan sumber titanium dioxide di Indonesia berdasarkan data PSDG yang saya peroleh, yaitu ada 2 jenis, yaitu dalam bentuk titan laterite maupun placer, di mana rata-rata keberadaannya hampir berada di pesisir, mendekati pesisir pantai ya, seperti pesisir pantai Sumatera, kemudian Jawa, dari Jawa, ujung Jawa, Jawa bagian barat sampai ke Jawa bagian timur, kemudian ada sedikit di Sulawesi, dan yang tentu yang terkenal adalah sumber inlet yang ada di Kepulauan Bangka, di mana yang termasuk ke dalam high grade ilmenite ore. Lalu data dari PSDG tersebut setelah coba saya telusuri cukup banyak, walaupun mungkin datanya belum update sampai tahun 2020, namun dari data yang terekap menunjukkan bahwa hampir dari ujung Sumatera, misalnya Aceh, itu terdapat informasi komoditi logam titan placer dengan data yang baik dari kabupaten, dari tiap provinsi, itu ada yang sudah datanya masih berupa hipotetik maupun sudah ada yang terbukti seperti yang ditampilkan di tabel 11 ini. Dan di Lampung itu ada di sekitar Lampung Selatan, kemudian pesisir barat Lampung, di sini belum terdata, tapi setelah coba kami telusuri itu ada juga sumbernya dan cukup bagus, malahan raw materialnya sudah cukup lumayan tinggi dibandingkan titanium yang ada di pasir pantai. Lalu yang dalam bentuk logam titan berdasarkan data PSDG itu hanya ada di Provinsi Kalimantan, kemudian Kepulauan Riau, Lampung ada di Lampung Tengah, lalu ada di Sulawesi Selatan. Dengan data yang masih khususnya untuk di Lampung masih dalam berupa hipotetik ya. Belum sampai yang terbukti. Kemudian bagaimana proses titanium dioxide dibuat berdasarkan referensi literatur dan teknologi-teknologi yang sudah saya pelajari, saya coba telusuri, itu jadi untuk mengolah biji ilmenite atau rutil ataupun sumber titanium lainnya, khususnya yang tidak termasuk ke dalam high grade ore yang belum bisa langsung masuk ke proses
produksinya itu harus melewati proses beneficiasi dan upgrading, di mana proses beneficiasi dan upgrading ini terbagi-bagi juga tergantung dari sumber bahan baku yang akan digunakan. Misalnya yang pertama yaitu biji ilmenit, maka secara umum proses beneficiasi atau upgrading yang bisa dilakukan yaitu biasanya adalah melakukan proses penghalusan biji ilmenit dengan ukuran seperti tercantum, yaitu kurang lebih dari minus 40 sampai 10 mm. Kemudian setelah proses crushing, grinding disaring untuk memisahkan ukuran partikelnya, di mana fine ground ore-nya akan melewati proses gravity separation, kemudian proses gravity separation basah, kemudian ada pengeringan dan didapatkan beneficiasi ore atau ore yang sudah dibeneficiasi kurang lebih sekitar 34,5% TiO2. Jadi ada peningkatan kurang lebih sekitar 1,8%. Lalu nanti yang sudah melakukan proses beneficiasi fisik ini dilakukan roasting dan magnetic separation sehingga didapatkan roasted ore atau ore yang sudah dipanggang dengan kadar 37,6% TiO2. Lalu biasanya yang dilakukan terhadap upgraded roasted ore ini, karena kadar 37,6% ini pada dasarnya untuk menghasilkan high grade titanium dioxide masih belum memenuhi standar, karena baik itu proses sulfat maupun proses klorida membutuhkan kadar titanium dioxide yang di atas 40% ya. Nah, lalu selanjutnya adalah proses pembuatan slag kaya akan titanium dioxide, di mana proses upgraded pembuatan slag ini menggunakan tungku busur listrik atau electric arc furnace, di mana besi yang ada di sumber bahan baku akan dibuat menjadi molten iron atau pig iron, lalu yang nanti masuk ke iron dan steel making, sedangkan titanium slag-nya akan dipisahkan sebagai terak, di mana terak tersebut nanti akan dihaluskan dan di crunching grinding lagi, yang akan menjadi sebagai bahan baku untuk proses klorida biasanya. Lalu bagaimana dengan rutil alam? Proses beneficiasi dan upgrading sampai dengan menghasilkan TiO2 hampir sama di awalnya, yaitu melalui proses crushing, lalu dipisahkan melalui proses screening, di grinding, lalu ada magnetic separation. Nanti hasil dari magnetic separation ada yang sudah memenuhi dalam berupa ilmenit yang mengandung titanium dan iron yang cukup tinggi, ataupun masih yang dalam kadar rendah sehingga harus melalui proses beneficiasi lainnya, yaitu misalnya floatasi, nanti akan sehingga menghasilkan konsentrat, lalu ada proses pengisian melalui tabling atau melalui gravity separation sehingga akan diperoleh konsentrat. Lalu selanjutnya konsentrat tadi, baik itu melalui flotation, tabling atau gravity separation, yang melalui proses basah semua akan difiltrasi, dikeringkan, dan akan dilakukan proses electrostatic separation sehingga akan terpisah antara titanium dioxide dan zircon.
Nah, karena biasanya mineral atau biji zirkon itu mengandung titanium dioksida juga. Jadi bisa digunakan untuk proses pada sumber mineral yang berasal dari zirkon. Lalu bagaimana dengan proses pembuatannya sendiri setelah proses beneficiation? Pada umumnya atau yang sudah teknologi well proven di dunia itu ada dua, yaitu proses sulfat dan proses klorida, di mana proses sulfat ini biasanya diperuntukkan untuk biji-biji mineral atau bahan baku dengan kadar titanium yang rendah atau low grade ore, sedangkan untuk proses sulfat untuk high grade titanium ore, di mana prosesnya raw materialnya bisa berupa ilmenite atau slag tadi, kemudian dilakukan proses pemanasan, ligation, reduksi, sehingga didapat sampai clarification, kristalisasi. Selanjutnya akan melalui proses hidrolisis atau precipitation, di mana saat proses ligation atau lainnya ya tentu akan dilengkapi dengan kelengkapan lainnya seperti digester gas scrubbing, pada proses reduction hidrogen dispersion, lalu clarification ada residu filtrasi dan treatment, dan netralisasi residu, kristalisasi, ada pemisahan atau filtrasi tembaganya. Di mana pada proses sulfat ini ligation-nya tentu saja menggunakan H2SO4 yang pada kekurangan dari proses sulfat ini adalah kebutuhan sulfat yang tinggi, sehingga di akhir proses akan menghasilkan sisa limbah H2SO4 hasil pelindihan yang cukup banyak, yang tentu saja bisa diatasi dengan proses recycle, namun tentu itu membutuhkan biaya juga ya. Lalu kembali ke prosesnya tadi, setelah proses hidrolisis itu ditambahkan juga ada filtering, ada washing, ada penyaringan, ada pencucian. Ini tujuannya adalah untuk membersihkan asam-asam yang masih ada di residu produk yang hasil proses pelindihan. Lalu produk setelah pencucian tersebut dikalsinasi. Proses kalsinasi di sini biasanya diatur temperaturnya, diparisiakan temperaturnya sesuai dengan tujuan produk yang diinginkan. Karena saat proses kalsinasi ini menentukan fasa TiO2 yang akan dihasilkan, itu bisa berupa rutil maupun bisa berupa anatase. Belum ya. Kemudian lalu proses yang kedua adalah proses klorida. Jadi seperti tadi, proses klorida itu biasanya di sini proses klorida awalnya saat ditemukan oleh penelitinya adalah menggunakan gas klorin ya, bukan menggunakan asam klorida, di mana proses klorinasinya menggunakan klorin dan sumber karbon, kokas atau batu bara. Kemudian diproses pada suhu tinggi sehingga dihasilkan produk baik itu dalam bentuk gas yang kemudian dikondensasikan sehingga dihasilkan berupa TiCl4, sedangkan waste gasnya diproses untuk penangkapannya dan safety-nya, baik itu dalam bentuk waste gas treatment. Lalu TiCl4 itu yang dihasilkan ditampung dan dilakukan selanjutnya adalah proses oksidasi menggunakan oksigen dan aditif.
kemudian setelah pendinginan melalui proses separasi dan pemisahan gasnya, sehingga gasnya ada yang bisa di-recycle untuk digunakan kembali untuk proses klorinasinya, dan produknya berupa TiO2. Proses klorinasi ini bisa menghasilkan kadar tinggi, namun dari segi proses produksinya cukup berbahaya karena gas klorin penanganannya harus sangat teliti dan bermain pada temperatur tinggi, dan kelengkapan peralatan saat prosesnya juga sangat butuh perhatian khusus. Lalu berkembang proses klorida, yaitu dengan proses pelindihan asam klorida, di mana untuk proses ini bisa dikatakan bisa mencakup high grade ore maupun medium grade ore, di mana dilakukan atmospheric leaching menggunakan asam klorida yang dilanjutkan dengan proses separasi antara solid dan liquid hasil pelindihannya, di mana nanti besinya akan dipisahkan dengan proses solvent extraction. Selanjutnya, sedangkan residunya yang mengandung titanium untuk pembuatan titanium dioksida akan diproses melalui proses titanium stripping dengan menggunakan dengan sama tadi, seperti tadi solvent extraction, kemudian dipresipitasi TiO2-nya dengan proses hidrolisis sehingga diperoleh TiO2 produk. Nah, di mana saat proses titanium extraction ini, karena sumber material atau raw material bahan baku pembuatan titanium dioxide ini biasanya mengandung cukup tinggi vanadium, sehingga byproduct dari proses titanium extraction ini bisa menghasilkan vanadium produk. Lalu apa yang sudah kami lakukan untuk penelitian tentang sintesis TiO2 ini? Jadi kami dari mulai tahun 2015 akhir sampai sekarang itu coba mengumpulkan khususnya, mungkin kalau pasir ilmenit Bangka sudah banyak ya dilakukan penelitiannya. Jadi kami coba berfokus ke low grade ilmenite ore atau low grade titanium ore, di mana pasir ilmenit Bangka kami tetap lakukan juga penelitiannya, baik itu melalui proses sulfat maupun proses klorida sebagai pembanding untuk bahan baku titanium low grade-nya yang kami coba kumpulkan, kan kami olah, yaitu dari pasir ilmenit Banten, lalu pasir besi Lampung Selatan, pasir Lampung Barat, dan pasir pantai di beberapa daerah pantai di Yogyakarta. Setelah dilakukan analisis awal, yaitu dalam kadar titaniumnya sendiri, memang bisa dikatakan yang pasir ilmenit Bangka ini termasuk ke dalam high grade titanium ore ya. Sedangkan untuk yang pasir-pasir ilmenit atau pasir pantai atau pasir besi itu termasuk ke dalam low grade, di mana kadar Ti-nya hanya berkisar antara 10 atau paling besar pun sekitar 20%-an seperti itu. Lalu hasil karakterisasi XRD menunjukkan bahwa berbeda tempat, berbeda fasa dominan yang ada pada raw material yang tadi kami kumpulkan. Di sini coba ditampilkan 3 saja, yaitu pasir besi Lampung Selatan yang termasuk ke dalam yang paling rendah kadarnya, kemudian ada pasir besi Banten yang cukup lumayan tinggi antara 10-20%, dan ada yang high grade-nya pasir ilmenit Bangka, di mana untuk yang pasir besi Lampung ini dominannya memang magnetite, selain ada SiO2-nya, kemudian ada ilmenitnya, ada rutilnya, dan ada rhodonite-nya. Sedangkan untuk pasir besi Banten
ini yang dominannya adalah ilmenit dan magnetite. Untuk ilmenit Bangka sendiri muncul beberapa senyawa yang dominan, yaitu ilmenit, rutil, cassiterite, CO2 dan rhodonite, di mana memang pasir Bangka ini hasil samping dari penambangan timah yang berasosiasi dengan cassiterite, sehingga tentu saja muncul senyawa cassiterite. Dari hasil analisa XRD ini menjadi dasar proses sintesis TiO2, karena berbeda komposisi ini akan mempengaruhi proses dan produk yang akan dihasilkan. Pada penelitian yang telah kami lakukan untuk sampel dari Bangka, coba kami lakukan penindaian asam klorida yang dilakukan sebelumnya didahului dengan proses pusi kaustik dan tanpa pusi kaustik, di mana hasil menunjukkan bahwa sampel yang dilakukan terlebih dahulu dengan proses pusi kaustik akan menghasilkan kadar TI yang sangat tinggi dibandingkan dengan yang tanpa pusi kaustik. Hal ini juga didukung selain dari kadar TI yang dianalisis oleh menggunakan SRF, data di program SRD juga analisis SRD menunjukkan dari kemurnian produk, di mana produk yang melalui proses pusi kaustik terlebih dahulu itu lebih murni, lebih seragam, yaitu berupa rutil, sedangkan produk tanpa pusi kaustik dengan proses pelindungan asam klorida cukup beragam dan memang sesuai, bahwa belum terlalu murni karena kadarnya juga rendah, sehingga di situ juga muncul rutil dan ustit dan SiO2 seperti itu. Lalu untuk sampel dari Banten kami juga lakukan proses klorida dan proses sulfat, di mana kami lakukan juga kontrol, di mana R21 ini kontrol, lalu R21, R24, dan R27 adalah rasio mol alkali yang kami gunakan, dalam ini NaOH untuk proses fusinya. Dari hasil penelitian menunjukkan, khususnya dari hasil analisis SRD, terlihat sekali perubahan pasanya, mulai dari kontrol yang tanpa penambahan NaOH alkali pada proses fusinya dibandingkan dengan saat proses fusinya, sedangkan dengan penambahan alkali dengan rasio tertentu, di mana menunjukkan produk yang dihasilkan semakin rasionya meningkat, kemurnian produknya juga bisa terlihat dari daftar programnya, di mana untuk salah satu produk kami R24 itu menunjukkan kemurnian yang cukup tinggi dengan pasa yang dihasilkan yaitu berupa rutil dengan kadar TI-nya sekitar 92,63%. Kenapa di sini memunculkan kadar TI bukan TiO2? Karena hasil analisis RF adalah berupa elemental, walaupun dari hasil perhitungan omniannya bisa memunculkan TiO2-nya berapa, dan biasanya berbeda sekitar 2 atau sampai 3%-an. Jadi kalau TI-nya 92%, nanti TiO2-nya sekitar 95 atau 96%. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan proses sulfatnya terhadap sampel dari Banten? Kami juga lakukan untuk proses Banten ini, yang kami variasikan adalah proses pada proses sulfat, proses kalsinasinya, di mana tujuannya untuk melihat perubahan pasa yang terjadi. Sedangkan kalau untuk kadarnya, kalau dibandingkan dengan proses klorida, hasilnya sedikit di bawah ya. Kalau klorida tadi mungkin kalau TiO2-nya munculkan sekitar 95, di sini TiO2-nya sekitar 92,34 atau 92,3% lah, seperti itu. Di mana
hasil dari proses kalsinasi ini menunjukkan berpengaruh terhadap pasa yang terbentuk, yaitu anatase, rutil, alfa Fe2O3 dan beta Fe2O3. Seperti itu. Lalu untuk melihat pengaruh proses fusi juga, fusi kaustik yang coba kami terapkan untuk titanium low grade ore, kami lakukan terhadap sampel pasir besi Lampung dengan kadar yang hampir mirip dengan lebih rendah daripada ilmenite Banten. Kita langsung roasting, dilanjutkan dengan pelindikan, dan dihasilkan sangat rendah. Dari awalnya sekitar 2-10%, hanya maksimal TI-nya adalah 21%-an. Dan dari hasil analisa XRD-nya pun produk hasil pelindikan proses yang kami lakukan masih sangat kotor, jadi menunjukkan bahwa memang proses fusi ini sangat baik membantu peningkatan kadar TI dan peningkatan kadar TiO2, baik itu proses sulfat maupun proses klorida. Lalu penelitian kami dilanjutkan dengan penggunaan aplikasi dari titanium dioxide yang kami hasilkan. Untuk apa saja? Pertama, kami coba menerapkannya untuk proses pengujian fotokatalisis. Coba kita bandingkan TiO2 hasil sintesis dengan TiO2 dari merek, ya. Lalu dengan tanpa penyinaran dan dengan penyinaran, di mana berdasarkan gambar bahwa yang di gambar kiri atas ini merupakan proses pengujian fotokatalisis tanpa penyinaran yang atas, lalu di bawahnya yang dengan penyinaran. Ini sebelum proses, ini sesudah prosesnya. Memang terlihat terjadi degradasi warna hasil dari proses penggunaan TiO2 untuk proses fotokatalisis. Sedangkan untuk proses katalisis dengan penyinaran UV selama 3 jam terlihat sebelum proses fotokatalisis dan setelah proses fotokatalisis menunjukkan bahwa terjadi efektivitas yang meningkat atau pengurangan pencemaran warna di sampel buatan ini. Nah, hal ini bisa dilihat dari grafik berikut, di mana efektivitas atau efisiensi dari TiO2 yang dihasilkan, bahwa semakin dari 4 jenis yang coba kami terapkan di sini, hasilnya cukup baik, bahwa dengan kadar TiO2 yang meningkat dan ada doping Fe2O3-nya, walaupun masih ada sisa Fe2O3 pengotornya, itu malahan lebih cukup baik untuk membantu proses fotokatalisisnya. Seperti itu. Lalu pemanfaatan lainnya yang coba kami terapkan adalah pada proses pembuatan kemasan, karena TiO2 ini memiliki sifat barrier yang baik sebagai antimikrobial, ya salah satunya karena sifat fotokatalisis tersebut, sehingga dapat menghambat perkembangan dari bakteri yang mungkin ada pada kemasan, khususnya kemasan pangan. Di sini coba diterapkan kejerigen plastik dengan tanpa dan dengan penambahan TiO2. Dalam hal ini dengan penambahan TiO2 semakin meningkat, nilai yang meningkat adalah modulus elastisitas dan eject impact strength-nya.
yang berfungsi dalam meningkatkan durabilitas dari si kemasan plastiknya ini. Lalu dilakukan juga hasil uji logam berat termigrasi untuk melihat apakah logam-logam berat dengan adanya TiO2 itu termigrasi menunjukkan bahwa penambahan TiO2 ini masih aman untuk digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan plastik untuk meningkatkan daya tahan terhadap pertumbuhan mikroorganismenya. Lalu hasil uji SEM juga menunjukkan bahwa yang penambahan TiO2 ini setelah proses pembuatan kemasan terlihat persebaran dari serbuk-serbuk nano TiO2 yang kami tambahkan. Ini menunjukkan memang TiO2 ini memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas baik itu sifat fisik maupun sifat kimia dari kemasan plastiknya tersebut. Lalu aplikasi yang baru saja kami lakukan yaitu penambahan TiO2 pada produk karet yang sudah dibuat, yaitu produk sol sepatu dan sandal, di mana terlihat penggunaan TiO2. Di sini ada TiO2A, B, K. Ini jenis-jenis TiO2, ada yang dari impor, kemudian ada yang kadarnya berbeda, dan BA, AA ini menunjukkan penambahan jumlah TiO2 yang ditambahkannya, variasi penambahan TiO2 yang ditambahkan, yang mana menunjukkan bahwa penambahan TiO2 peningkatannya pada sampel umumnya untuk 3 jenis TiO2 yang digunakan akan meningkatkan kuat tarik, kuat sobek, dan elongasi pada umumnya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak David. Baik, terima kasih. Karena udah waktu hampir jam 2 juga ya. Saya mau motong, cuma kok menarik. Iya. Oke. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik dari narasumber kita, Pak Yayat. Mungkin untuk sesi tanya jawab dan diskusi kita mohon maaf mungkin sedikit dibatasi ya, sekitar 5-10 menit ya. Jadi kira-kira ini sekarang udah jam 2 ya, mohon maaf terlalu molor ya. Jadi mekanismenya mungkin untuk para penanya mungkin bisa di fitur Zoom ini bisa raise hand di partisipan ataupun bisa mengisi di kolom chat dengan menyebutkan nama, instansi, berasal, dan pertanyaannya. Silakan jika ada penanya, saya persilahkan. Mungkin kalau belum ada Pak Yayat, saya kalau nanya nggak apa-apa ya Pak? Boleh Pak David. Boleh. Ya, sebenarnya pengen banyak yang disampaikan, tapi kan terbatas waktu ya. Terbatas ya Pak. Baik Pak, mungkin langsung ke aplikasi ya Pak. Jadi yang pertama kan banyak jenis ya sumber-sumber ilmenit, sumber-sumber TiO2 di alam. Kira-kira untuk yang grade rendah ya yang tadi dipaparkan itu dari berbagai jenis yang pernah dikumpulkan ya tadi di database, itu yang paling susah itu yang mempunyai ciri khas karakteristik seperti apa Pak? Yang kedua, potensinya Pak, kalau dikembangkan dengan UMKM kecil itu bisa atau enggak? Cukup besar atau enggak? Terima kasih. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih Pak David. Mungkin yang pertama ya, kalau dari yang coba kami, karena kan setelah dipelajari atau boleh bisa kami kelompokkan
hasil dari ini ada yang termasuk untuk dari raw-nya sendiri ya. Dari raw-nya sendiri termasuk ke dalam high grade titanium ore atau ilmenite ore, kemudian ada yang medium dan ada yang low grade. Yang high grade tentu itu lebih cenderung gampang karena bisa langsung masuk ke proses yang common ya, yang proven, well proven, seperti proses klorida biasa ataupun proses sulfat. Tapi untuk yang paling sulit yaitu yang low grade dibandingkan yang medium maupun high grade ya, karena di situ pengotornya banyak sekali, terutama jika pengotornya bukan berupa besi ya. Karena kan kalau besi bisa melalui proses slagging, sedangkan kalau bukan besi itu prosesnya tentu tidak bisa ke slagging, karena kalau misalnya pengotornya yang paling banyak adalah silika. Nah, nanti silikanya malahan ada juga di teraknya bersama dengan titanium, sehingga di proses selanjutnya baik itu mau proses proses sulfat maupun klorida ya, itu akan lebih sulit ya. Gitu. Terus yang kedua, potensi untuk dikembangkan UMKM kecil. Ya, ini yang sangat menarik, mungkin Pak David juga tahu lah, kita yang bermain di bidang mineral ini padat modal ya, seperti itu. Dan jika kapasitasnya kapasitasnya terlalu rendah, walaupun bisa produksi, mungkin margin profitnya yang tidak terlalu besar ya, seperti itu. Kalau visible untuk dilakukan oleh UMKM dengan teknologi yang ada atau yang kemarin kami terapkan, itu visible. Cuma untuk melihat profitnya itu besar, itu biasanya berhubungan dengan kapasitas produksi ya, seperti itu. Kalau visible untuk dilakukan oleh UMKM visible, karena tidak, yang kemarin yang kami lakukan tidak terlalu high tech ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yayat. Mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat kolom chat. Yang pertama dari Ibu Widi Astuti, kebetulan dari BRIN. Jadi pertanyaannya, apakah masih bisa memanfaatkan besi yang terkandung di dalam pasir besi tersebut sebagai produk juga, Pak? Sehingga kita bisa dapat beberapa produk yang berharga. Mungkin ini di pasir besi, di pasir besi ya, berarti. Iya. Silakan ya, Pak. Seperti tadi, kalau coba saya tadi membuat diagram alir untuk proses yang common atau yang sudah pernah dilakukan peneliti atau well proven, itu besi bisa dimanfaatkan lagi ya. Khususnya kalau misalnya dia pasir besi, utamanya pada umumnya dibuat slagging ya, agar memperoleh Fe-nya dalam bentuk molten iron, sedangkan Ti-nya dalam bentuk slag-nya. Namun yang perlu diperhatikan adalah biasanya pada sumber bahan baku besi, baik itu pasir besi maupun biji besi, jika mengandung titanium cukup tinggi, biasanya agak sedikit bermasalah pada proses peleburannya, karena dia sedikit dalam tanda kutip memakan isolator, dalam hal ini bata apinya, karena mempengaruhi keasaman dari molten ironnya itu, cairan-cairan logamnya itu. Jadi untuk memisahkan bisa, kalau untuk proses pyro sendiri bisa melalui proses reduksi dan melting, atau kalau tidak ya bisa juga melalui proses hidro yang nanti akan menghasilkan juga berupa Fe, bisa berupa Fe logam melalui proses elektrokimia, ataupun bisa berupa
Fe2O3 seperti itu. Karena dibandingkan dengan harga ornya sendiri, produk yang berupa Fe23 oksida atau Fe logam dan TiO2 yang kemurniannya tinggi itu hampir 1000 kali harganya dibandingkan raw materialnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Terus tadi ada pertanyaannya kan bisa dapat beberapa produk ya, seperti tadi jika yang berharganya itu kan ada vanadium juga ya. Nah itu juga kalau tinggi saat separasinya bisa mendapatkan produk berupa vanadium juga. Seperti itu. Jadi nggak terpaku pada besinya aja ya Pak? Iya kayak gitu. Jadi kalau sekarang kan ramainya melihat logam-logam berharga apa saja yang bisa diekstrak dari mineral yang kita olah, seperti itu. Jadi selain besi, Ti-nya sendiri, vanadium, dan ya memang mungkin itu ya. Kalau krom terlalu kecil karena untuk proses yang lainnya tidak terlalu tinggi ya. Mungkin magnesium cuma ya kadarnya nggak terlalu tinggi juga, walaupun ada magnesium. Baik Pak. Kebetulan ini ada beberapa pertanyaan Pak, tapi mungkin 2 pertanyaan lagi ya Pak, karena mengingat waktunya sudah semakin mepet, semakin molor. Yang pertama di kolom chat ini dari Muhammad Alfarizi dari BBTM BRIN. Ya, jadi saya ingin bertanya Pak, untuk mineral titanium dioksida sendiri, apakah berbahaya bagi tubuh manusia? Salah satu contohnya dalam penggunaan kosmetik ataupun tabir surya. Kemudian apakah ada standarisasi dari penggunaan mineral titanium oksida? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari Lavita, Universitas Indonesia, beliau bertanya untuk penambahan TiO2 pada kemasan plastik ataupun sol sepatu jika ditambahkan TiO2 dalam fase rutil atau anatase. Jadi nambahinnya fase rutil atau anatase. Lalu perbedaannya dalam jenis TiO2 rutil dan anatase itu apa? Dari kedua rutil dan anatase manakah yang lebih baik digunakan dalam proses fotokatalis? Silakan Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih. Yang pertanyaan pertama dari saudara Muhammad Al-Farizi ya. Kalau ditanya berbahaya tidak untuk tubuh, sepengetahuan saya berdasarkan peraturan Kementerian Kesehatan maupun dari khususnya Badan Kesehatannya Amerika untuk pangan sebagai bahan tambahan dalam pangan, yaitu misalnya kemasan, itu tidak masalah. Sedangkan untuk kosmetik itu sudah lama ya, karena penggunaan nano TiO2 salah satunya juga di proses di produk berupa kosmetik ya, seperti itu. Jadi kalau ditanya berbahaya atau tidak, jika TiO2 yang dihasilkan sudah memenuhi grade yang ditetapkan, karena kan grade TiO2 yang dihasilkan itu grade-nya berbagai macam, kayak seperti tadi saya sebutkan, produsen-produsennya kan ada banyak ya, seperti Kronos atau apa, itu grade A yang kadarnya TiO2-nya sekitar 87%, itu bisa digunakan untuk aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya cat atau apa. Sedangkan untuk yang grade kosmetik atau pharmaceutical juga ada, itu ada grade-nya. Jadi kalau ditanya aman atau tidak, ya gimana menggunakan grade-nya sesuai tidak dengan hasil penelitian atau peraturan yang menunjukkan bahwa itu tingkat keamanannya sudah sesuai. Kalau kita mungkin BPOM ya, seperti itu. Lalu standarnya, kalau standar penggunaan ya seperti itu yang saya tahu,
khususnya dari produsennya sendiri. Dia produsen sudah mengklasifikasikan ada beberapa grade, misalnya grade TO2 7000A, ada 7000B, itu berbeda penggunaannya. Seperti untuk pewarna tinta ataupun pewarna cat, tinta printer, cat dinding, itu berbeda grade-nya. Lalu pertanyaan kedua dari Saudari Lapita tentang pasa rutil atau pasa anatase, yang kemarin kami tambahkan adalah dalam bentuk pasa rutil. Coba kita bandingkan dengan produk dari China yang berupa anatase. Ternyata hasilnya tidak terlalu jauh berbeda terhadap peningkatan sifat fisik maupun kimia produk sol sepatu yang kami coba buat. Lalu pada proses fotokatalisis yang umum digunakan adalah proses berupa anatase ya. Seperti karena kemarin juga yang kami gunakan adalah berupa anatase produk hasil proses sulfat. Lalu bedanya apa? Bedanya pada bentuk struktur kristalnya ya, antara rutil dan anatase. Mungkin itu Pak David. Oh, baik. Halo. Baik, terima kasih Pak Yayat. Saya rasa mungkin kita cukupkan ya pertanyaan yang ada pada kesempatan kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan lebih lanjut, ingin bertanya lebih dalam, mungkin bisa menghubungi langsung pada narasumber ya, di mana kontak personnya bisa di searching di BPTN. Semuanya approachable, ya Pak. Iya. Ya. Kemudian yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua peserta ya yang telah meluangkan kesempatannya untuk hadir. Mungkin untuk sesi foto bersama mungkin bisa saya serahkan pada Bu Lisa ya. Bu Lisa bagaimana? Apakah ada foto bersama? Siapa ada? Oh iya. Baik. Monggo silakan Mengaktifkan kameranya. Bapak Ibu, ada virtual background di room chat, mungkin bisa dipakai. Kita langsung foto aja Pak David. Ya, silakan Bu. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Sudah Pak. Baik, terima kasih Bu Lisa. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara di Ngopi BPTN ke-7 di bulan November ini, misalnya ya. Mungkin di tahun 2021 ini masih ada Ngopi BPTN yang ke-8 untuk di bulan Desember. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa kamu share lagi di kemudian hari. Sekali lagi kami berterima kasih pada para peserta, pada narasumber
yang telah meluangkan waktunya untuk ikut masuk ke ruang Zoom PPTM Ngopi ke-7. Wabil Taufik wal Hidayah, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jumpa di Ngopi PPTM ke-8 berikutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak David, Bu Lisa. Terima kasih Pak Yayat. Ya, Pak Sopi apa kabarnya itu Pak Sopi? Alhamdulillah sukses Pak Yayat. Tambah cerah Pak Sofi ya. Iya. Mengingatkan Bapak Ibu mohon untuk bisa mengisi daftar absensi. Gimana Rembang Pak Sofi? Alhamdulillah hujan terus Bu. Hujan. Kok tambah ganteng kowe, Sob? Tambah ganteng, Tambah genteng. Sofi di mana nih? Di kantor apa di rumah, Sof?